Oke, halo semuanya. Ketemu lagi dengan saya. Kita hari ini akan membahas tema mengenai pola dan nilai budaya dari mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Oke, di materi kali ini ada dua bagian besar yang akan kita bahas. Yang pertama tentu saja pola budaya dan yang kedua adalah nilai budaya. Nah, kita lihat dulu ya, pola budaya itu apa sih sebenarnya. Jadi, ya, pola budaya itu adalah serangkaian nilai budaya yang kita gunakan dalam kehidupan, yang kemudian nanti dia akan berpengaruh kepada bagaimana sih cara kita memandang hidup gitu ya. Nah, di pola budaya ini sebenarnya yang pertama yang harus kita ingat, dia sifatnya terintegrasi. Artinya nilai budaya yang satu dengan budaya yang lain itu akan saling berkaitan dan membentuk pola. Jadi dia saling mempengaruhi, makanya disebutnya pola budaya itu terintegrasi. Misalnya, kalau ada nilai budaya yang berkaitan dengan penghormatan misalnya kepada orang tua, dia kemudian akan berkaitan pula dengan nilai budaya lain, misalnya terkait dengan nilai agama gitu ya, atau misalnya nilai kepercayaan bagaimana misalnya orang tua itu harus dimuliakan gitu ya. Jadi dia satu sama lain itu saling terintegrasi atau berkaitan. Nah, kemudian yang kedua, pola budaya itu sifatnya sebenarnya dinamis. Artinya tidak semua pola budaya itu akan berjalan seperti dahulu gitu ya. Dia akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya karena pengaruh globalisasi, kalau dahulu kita melihat misalnya di nilai budaya bagaimana perempuan itu menempati hierarki sebagai yang tidak harus misalnya memiliki karir, mempunyai pekerjaan gitu ya, tapi seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan zaman gitu ya, globalisasi, kemudian memunculkan nilai-nilai baru gitu mengenai misalnya kesetaraan gender gitu, sehingga kemudian wanita itu bisa menempati posisi yang setara dengan laki-laki, misalnya dalam pemerintahan gitu ya, kemudian di pendidikan gitu, kemudian di pekerjaan dengan posisi-posisi yang penting di dunia gitu. Jadi sifatnya pola budaya itu sangat dinamis. Jadi dia akan terpengaruh oleh perkembangan zaman, misalnya kayak tadi globalisasi dan lain-lain. Oke, di pola budaya kita kemudian akan belajar mengenai bagaimana di dunia ini ada yang disebut dengan pola budaya dominan. Nah, kenapa disebut dominan? Karena biasanya dia menjadi kerap kali menjadi acuan, gitu ya. Dia dominan karena kerap kali menjadi acuan pola budaya yang lain yang ada di dunia. Walaupun tentu saja tidak semua budaya memiliki pola budaya yang dominan. Nah, kita akan lihat ada apa saja sih sebenarnya di pola budaya dominan. Yang pertama itu ada individualisme. Jadi pola budaya yang dominan yang pertama itu adalah individualisme. Nah, individualisme ini artinya bahwa nilai budayanya pasti mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan golongan. Mungkin ini agak berbeda ya dengan pola budaya kita gitu yang di Indonesia gitu. Bagaimana kalau di kita itu biasanya kepentingan golongan itu didahulukan dibanding kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua adalah di pola budaya dominan itu adanya kerjasama dan kesempatan. Jadi ciri yang paling bisa kita lihat dari pola budaya dominan itu biasanya mereka menjunjung tinggi kesamaan kesempatan gitu ya. Jadi kesempatan itu harus dianggap setara gitu, dimiliki oleh semua orang. Kemudian kerjasama gitu, harus adanya kerjasama. Kemudian yang ketiga adalah pemerolehan materi. Jadi di sini juga sama dianggapnya bahwa kesempatan untuk mencari gitu ya dan memiliki materi itu juga kalau dalam pola budaya dominan itu dianggapnya harus sama gitu ya. Kemudian yang keempat adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini juga sama kurang lebih gitu ya, bahwa dalam pola budaya dominan kemampuan untuk penguasaan pengetahuan dan teknologi itu sangat diutamakan.
Kemudian yang kelima ini adalah kemajuan dan perubahan. Nah, biasanya pola budaya dominan itu sangat menjunjung tinggi yang namanya kemajuan dan perubahan. Mereka suka dengan yang namanya perubahan, inovasi gitu ya, perkembangan teknologi gitu. Jadi mereka banyak sekali mengembangkan gitu ya, banyak sekali mengembangkan riset-riset gitu karena suka dengan yang namanya perubahan. Kemudian yang keenam itu adalah bekerja. Jadi di pola budaya dominan ya, posisi bekerja itu masih merupakan suatu hal yang utama. Makanya kenapa seseorang dianggap penting jika ditunjukkan dengan bagaimana misalnya dia bekerja. Makanya kalau orang barat tuh ya biasanya kalau ketemu yang ditanya itu adalah bukan dia misalnya turunan siapa gitu ya, keturunan siapa, atau dia misalnya asalnya dari mana atau umurnya berapa gitu, tapi yang ditanya biasanya kamu kerjanya apa gitu. Jadi di pekerjaan itu sangat utama. Kemudian yang ketujuh adalah sifat kompetitif. Karena tadi ya berkaitan dengan pola budaya dominan yang pertama yaitu individualisme gitu, sehingga sikap kompetitif ini juga merupakan salah satu yang utama dari pola budaya dominan. Jadi dari kecil mereka sangat ditekankan untuk bersikap kompetitif gitu. Jadi makanya daya kompetisinya itu sangat tinggi gitu biasanya kalau yang berasal dari budaya-budaya dominan. Nah, dan mereka juga tadi ya karena yang pertama individualisme disebutnya gitu ya, jadi sangat individual gitu ya, mereka sangat mementingkan tujuan pribadi, kepentingan pribadi gitu, sehingga daya saingnya gitu, sifat kompetitifnya itu juga tinggi. Oke, itu tadi tentang pola budaya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dimensi nilai. Nah, dimensi nilai ini sebenarnya ada beberapa versi ya. Jadi ada menurut Hofstede, ada menurut Kluckhohn, ada menurut Hall gitu, ada beberapa. Tapi yang kita bahas di sini mungkin hanya dua saja ya. Ada dimensi nilai menurut Hofstede dan ada dimensi nilai yang menurut Hall. Nah, yang pertama ini adalah yang menurut Hofstede. Jadi kalau Hofstede ini dia melakukan penelitian di hampir 50 negara untuk mengukur sebenarnya budaya-budaya di setiap negara itu masuk ke dalam dimensi nilai yang mana. Gitu. Karena sangat menarik saat kita melihat ternyata setiap negara itu memiliki nilai dimensi nilai yang berbeda-beda. Nah, tadi kan sebelumnya kita di pola budaya belajar pola budaya dominan ya. Nah, di Hofstede ini kita bisa melihat sebenarnya mana yang termasuk ke dalam budaya dominan, mana yang termasuk ke dalam budaya yang kurang dominan gitu, tidak dominan gitu. Tadi di pola budaya kita belajar bahwa budaya dominan itu sangat individualisme. Nah, di nilai dimensi nilai kita akan lihat bagaimana budaya-budaya yang sifatnya kebalikan dari individualisme, yaitu kolektivisme. Nah, jadi kita lihat yang pertama adalah individualisme dan kolektivisme. Ini dari dimensi nilainya Hofstede. Nah, di individualisme tentu saja biasanya itu berisi negara-negara dari budaya dominan. Misalnya negara Amerika tadi ya, kita sudah sebutkan. Kalau yang kolektivisme apa misalnya? Itu biasanya berasal dari negara-negara yang di wilayah Asia, misalnya seperti Jepang, Korea, termasuk Indonesia. Gitu. Kita bisa lihat apa perbedaannya. Yang pertama, biasanya kalau individualisme itu negara-negaranya di negara individualisme itu budayanya, nilainya gitu ya, nilai budayanya itu biasanya sangat mengutamakan kepentingan pribadi. Gitu ya. Makanya tadi tuh sifat kompetitifnya tinggi gitu ya, kemudian pencapaian pribadi itu dianggap lebih penting gitu dibanding pencapaian kelompok. Nah, tapi kalau di budaya-budaya kolektivisme, misalnya jangan jauh-jauh deh di Indonesia gitu ya. Di Indonesia itu kan pepatahnya gotong royong misalnya gitu ya. Kita sering dengar bahwa Indonesia itu rakyatnya harus bergotong royong. Kemudian bagaimana kita harus menempatkan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi. Nah, dari peribahasa-peribahasa itu aja gitu kita bisa melihat gitu bagaimana negara Indonesia itu dimensi nilainya sangat kolektif. Ya, jadi
orang yang misalnya kalau nggak mau bekerja sama gitu ya dalam suatu kelompok gitu akan dianggap misalnya kurang setia kawan misalnya seperti itu. Kalau yang individu sangat individualis tuh akan dibilangnya egois misalnya. Nah itu karena memang secara budaya di Indonesia itu sifatnya sangat kolektif. Ya, kemudian yang kedua dari dimensi nilai Hofstede adalah menghindari ketidakpastian. Nah, jadi ada beberapa negara yang nyaman dengan ketidakpastian, ada beberapa negara yang sangat menghindari ketidakpastian. Nah, arti ketidakpastian ini apa sih sebenarnya? Misalnya gini, negara-negara yang cenderung misalnya sangat kreatif gitu ya, kemudian mereka mendorong warganya misalnya untuk berpikir out of the box gitu, nggak masalah misalnya sesuatu itu berjalan tidak berurutan, itu biasanya adalah negara-negara dengan tingkat ketidakpastian yang rendah. Ya, nah negara-negara ini biasanya adalah negara-negara dominan, negara-negara individualisme seperti misalnya tadi Amerika. Gitu ya. Jadi kalau di sana biasanya gitu ya mereka nggak masalah kalau misalnya ada soal matematika nih ya gitu ya, terus misalnya muridnya memecahkan mencari jawaban dari soal matematika itu dengan cara yang beragam, nggak masalah gitu. Tapi misalnya di negara-negara yang sangat yang ketidakpastiannya sangat tinggi gitu ya, yang tidak menyukai ketidakpastian, itu biasanya mereka suka hal-hal yang sifatnya teratur. Itu ya, harus pasti namanya juga gitu ya, harus teratur. Mereka tuh gelisah nanti kalau misalnya ada suatu hal yang beda. Makanya biasanya mereka nggak suka kalau misalnya berbeda dengan yang lain, harus seragam. Nah, kayak di kita nih di Indonesia misalnya gitu ya, kalau apa-apa tuh misalnya pengennya sama gitu, kalau beda sendiri kayak nggak percaya diri gitu ya, kayak minder gitu, kemudian kayak terasing gitu ya. Nah itu bedanya. Kemudian yang ketiga dari dimensi nilai Hofstede adalah pengaruh kekuasaan tinggi dan rendah. Nah yang menarik ya, kalau kita lihat dari penelitiannya Hofstede, itu yang paling tinggi ya untuk negara dengan pengaruh kekuasaan yang tinggi itu adalah Malaysia. Artinya di sana penghargaan terhadap kekuasaan, terhadap hierarki itu sangat penting. Artinya sesuatu hal itu dilihat dari posisinya, jabatannya, kekuasaannya gitu ya, bagaimana dia bisa mengontrol orang gitu ya. Bagaimana suatu hal itu harus selalu berjalan dengan teratur gitu ya, sesuai dengan perintah. Nah itu yang pengaruh kekuasaannya sangat tinggi. Nah kalau yang pengaruh kekuasaannya rendah itu biasanya negara-negara di daerah Eropa gitu ya. Artinya kadang-kadang mereka nggak masalah misalnya jika dalam satu perusahaan misalnya nggak masalah dengan jabatan, ada yang tinggi ada yang rendah gitu ya, memang itu hanya jabatan, tapi mereka punya kesetaraan yang dianggapnya setara gitu ya, mereka tidak terlalu mementingkan pangkat misalnya gitu ya. Makanya kalau kita lihat biasanya bule-bule tuh jarang banget yang menggunakan gelar gitu ya. Nah kalau di Indonesia misalnya harus gitu ya, gelar itu disebut semua gitu, bahkan kalau baru ke haji aja tuh harus disebut gitu ya, Pak Haji, Bu Haji gitu ya. Misalnya di Malaysia juga gitu ya, datuk misalnya itu tuh harus ada, itu gelar, gak boleh hilang. Dan nanti penghormatannya itu akan berbeda, perlakuan orang akan berbeda dengan orang-orang yang memiliki gelar tadi gitu ya. Kemudian dimensi nilai Hofstede yang keempat itu adalah maskulin dan feminin. Nah, yang dimaksud dengan maskulinitas itu adalah nilai-nilai budaya yang mementingkan bagaimana pengaruh kekuasaan laki-laki di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini budaya-budaya yang maskulin gitu. Kemudian ada yang feminin. Nah yang feminin itu biasanya yang sangat menjunjung tinggi kesetaraan gender. Misalnya di negara-negara seperti Swedia, Belanda gitu ya, itu tingkat parlemennya gitu, di parlemennya gitu, tingkat kesetaraannya antara laki-laki dan perempuan yang menempati posisi di parlemen itu sangat rata, hampir rata gitu ya.
gitu. Beda dengan di negara-negara maskulin yang biasanya lebih mengutamakan misalnya kedudukan atau posisi-posisi penting itu dipegang oleh laki-laki. Misalnya kayak di Jepang, kalau kemarin kalian lihat gitu ya, mungkin kalian baca tuh kemarin berita ya, gimana putri Jepang itu ada yang sampai meninggalkan jabatannya gitu ya, gelarnya itu dihapus karena dia nikah sama laki-laki yang bukan bangsawan. Karena Jepang itu sangat maskulin. Nah, yang terakhir dari dimensi nilai Hofstede adalah orientasi jangka panjang dan jangka pendek. Jadi negara-negara biasanya yang dengan nilai kolektif itu biasanya orientasinya sangat jangka panjang. Mereka tuh harus benar-benar tahu gitu, nanti harus gimana ke depannya gitu, ada apa di depannya gitu. Tapi kalau yang orientasi nilai jangka pendek biasanya negara-negaranya lebih santai, kayak menikmati hidup saat ini dulu deh gitu ya. Kedepannya ada rencana tapi dimaksimalkan di masa kini gitu, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah orientasi konteks menurut Hall. Kalau menurut Hall ini hanya dibagi menjadi dua. Kalau tadi kan punyanya Hofstede tuh ada banyak gitu ya. Kalau Hall tuh hanya dua, yaitu konteks tinggi dan konteks rendah. Sebenarnya ini mirip dengan tadi individualisme dan kolektivisme. Tapi misalnya yang konteks tinggi itu paling kelihatannya adalah misalnya dalam sisi bahasa. Nah, bahasa yang dengan budaya konteks tinggi biasanya itu senang banget kalau misalnya bahasa menggunakan simbolis, hiasan gitu ya. Tidak terburu-buru, tidak langsung ke tujuan, nggak straight to the point gitu ya. Tapi kalau yang konteks rendah itu biasanya langsung belak-belakan, terbuka gitu ya. Kalau ngomong gitu ya nggak putar-putar dulu. Nah, itu biasanya yang konteks rendah. Oke, itu adalah materi kita tentang pola budaya dan nilai budaya. Terima kasih.